Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi tentang kasus korupsi di Indonesia. Sebelum kita masuk pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Sherina, ada Nur Hadijah Haris dan Sahra Maharani. Pada kesempatan ini, kami mengambil 3 studi kasus, yaitu Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, Gubernur Papua, Lukas NMB, dan kasus dana iklan Bank BJB. Korupsi sampai hari ini masih menjadi masalah serius di Indonesia. Dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga menghambat pembangunan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu, penting bagi kita untuk memahami pola penyebab, dampak, dan cara pencegahan kasus korupsi. Dalam presentasi ini, ada beberapa pertanyaan yang menjadi fokus pembahasan. Yang pertama, apa yang dikorupsi dalam ketiga kasus? Kemudian, bagaimana proses hukum berlangsung? Dan ketiga, apa dampak dari kasus tersebut? Kemudian, apa penyebab terjadinya korupsi? Lalu, bagaimana upaya pencegahannya? Yang pertama, kasus Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Selatan. Kronologinya, pada Februari 2021, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Ia terbukti menerima suap dari kontraktor proyek pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan. Nurdin Abdullah menerima suap sebesar 2 miliar secara tunai, serta gratifikasi dengan total 5,8 miliar dari berbagai kontraktor yang menggarap proyek jalan dan pembangunan lain. Adapun undang-undang yang dilanggar yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 11, 12, dan 12B, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih. Kemudian KUHP Pasal 55 turut serta melakukan tindak pidana. Proses hukumnya ditangkap KPK pada tahun 2021, kemudian divonis 5 tahun penjara dan denda 500 juta. Penyebabnya yaitu penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi, budaya patrokalian atau hubungan balas jasa antar pejabat dan kontraktor, kemudian lemahnya pengawasan dari aparat daerahnya. Dampak dari kasus ini yaitu proyek pembangunan terbengkalai, kerugian keuangan daerah, serta citra pemerintah Sulsel memburuk. Kasus kedua yaitu kasus Lukas NMB, Gubernur Papua. Adapun kronologinya, Lukas NMB, Gubernur Papua terbukti menerima gratifikasi sebesar 45,8 miliar dari sejumlah kontraktor terkait proyek-proyek yang menggunakan dana otonomi khusus atau OTSUS. Selanjutnya modusnya, pemberian gratifikasi dilakukan dalam bentuk uang tunai maupun transfer. Dana berasal dari kontraktor yang mengerjakan proyek pembangunan menggunakan dana OTSUS Papua. Undang-undang yang dilanggar, Undang-Undang Tipikor, Gratifikasi dan Suap, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU, KUHP Pasal 55. Adapun yang dijalani proses hukumnya, ditangkap KPK pada Januari 2023, divonis 8 tahun penjara, denda 500 juta rupiah, dan pencabutan hak politik selama 5 tahun. Penyebab lemahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana OTSUS, minimnya pengawasan dari pusat maupun daerah, budaya patronase atau balas jasa. Adapun dampak dari kasus ini yaitu kesejahteraan masyarakat Papua terganggu karena dana pembangunan diselewengkan, kepercayaan publik pada pemerintah Papua merosot, citra pengelolaan dana OTSUS dipertanyakan secara nasional. 3. Kasus dana iklan Bank BJB. Kronologinya yaitu pada tahun 2019, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengusut kasus korupsi dana iklan di Bank BJB. Kasus ini melibatkan pejabat bank dan pihak rekanannya. Modus yaitu anggaran dana iklan dan promosi di markup, biaya iklan dibesar-besarkan. Sebagian dana tidak digunakan sesuai peruntuknya, tetapi masuk ke kantong pribadi pejabat dan pihak rekanannya. UU yang dilanggar yaitu UU Tipikor Pasal 2 dan 3, UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN,
KUHP pasal 55. Proses hukum yaitu tahun 2019 Kejati Jabar melakukan penyelidikan. Beberapa pejabat Bank BJB dan pihak rekanannya akhirnya divonis bersalah. Penyebabnya yaitu lemahnya corporate governance, sistem pengendalian internal SPI tidak berjalan dengan baik. Dampaknya yaitu kerugian negara mencapai puluhan miliaran rupiah, turunnya kepercayaan nasabah terhadap Bank BJB, reputasi BUMD Badan Usaha Milik Daerah tercoreng. Secara umum, dampak korupsi meliputi kerugian keuangan negara, pembangunan yang terhambat, menurunnya kepercayaan masyarakat, citra buruk pemerintah maupun lembaga publik, serta munculnya ketidakadilan sosial. Untuk mencegah kasus serupa, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan, yaitu digitalisasi sistem pengadaan dan keuangan, penguatan pengawasan internal dan eksternal, pendidikan dan pembudayaan nilai anti korupsi sejak dini. Kemudian ada penerapan prinsip good corporate governance, dan kemudian partisipasi aktif masyarakat serta media dalam pengawasan. Dari ketiga kasus yang kami bahas, dapat disimpulkan bahwa korupsi di Indonesia masih berlangsung secara sistematis. Penyebab utamanya adalah penyalahgunaan kewenangan, lemahnya pengawasan, dan keterlibatan pihak swasta. Dampaknya meluas, mulai dari kerugian negara hingga hilangnya kepercayaan publik. Oleh karena itu, pencegahan harus dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas, transparansi birokrasi, dan kesadaran bersama masyarakat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga pembahasan ini dapat menambah pemahaman kita mengenai kasus-kasus korupsi di Indonesia dan pentingnya upaya pencegahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.